Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Syafira, NPM 204040402052 dari lokal B1. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang mengenai tentang kartel. Pengertian kartel. Secara umum, pengertian kartel adalah pembentukan suatu kerjasama atau asosiasi antar pihak produsen demi menetapkan harga pada tingkat yang lebih tinggi, agar bisa memberikan batasan pada suplai produk dan persaingan bisnis. Beberapa ahli ada yang menyatakan bahwa kartel adalah suatu kegiatan dalam bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan demi menetapkan suatu harga, menguasai produk dan penjualan, melakukan kegiatan monopoli atas suatu komunitas maupun industri tertentu. Aktivitas kartel yang terjadi karena munculnya persaingan usaha pada suatu pembisnis industri, sehingga muncul ide untuk saling bekerja sama antar beberapa pembisnis agar bisa memenangkan persaingan tersebut. Artinya, kartel dilakukan agar beberapa pihak tertentu bisa menguasai pasar. Dalam prosesnya, setiap pelaku kartel akan melakukan pembentukan kesepakatan agar bisa membatasi jumlah ketersediaan suatu produk tertentu dan membagi wilayah penjualan produknya. Dalam hal tersebut, maka akan muncul kelangkaan produk sehingga pelaku kartel bisa meningkatkan harga jual produk demi menetapkan keuntungan yang lebih besar. Jenis-jenis kartel. 1. Kartel harga. Kartel harga adalah kartel yang dilakukan untuk menetapkan suatu harga pokok produk yang dihasilkan oleh para produsen yang tergabung dalam suatu kartel. Umumnya, ketentuan kartel yang ditentukan adalah harga jual minimal pada suatu produk. Dalam melakukannya, seluruh produk yang tergabung dalam suatu kartel akan dilarang untuk menjual produk di bawah harga yang lebih rendah daripada harga yang sebelumnya yang telah disepakati. Tapi mereka diperbolehkan untuk menjual harga yang lebih tinggi dengan risiko yang ditanggung masing-masing penjual. Kedua, yaitu kartel syarat. Kartel syarat adalah kartel yang erat hubungannya dengan penetapan suatu persyaratan tertentu dalam suatu kegiatan perdagangan maupun bisnis. Biasanya persyaratan penjualan, standar kualitas suatu barang, standar keemasan, dan juga standar pengiriman barang. Pada dasarnya, jenis kartel ini dilakukan untuk menghindari variasi produk dan atribut demi menghindari persaingan yang terjadi antar tiap produsen. Yang ketiga yaitu kartel rayon. Kartel rayon adalah kartel yang dilakukan untuk membagi wilayah penjualan pada setiap anggota kartel. Dalam hal ini, masing-masing anggota kartel mempunyai daerah tertentu untuk menjual produknya dengan menetapkan harga yang telah ditetapkan pada masing-masing daerah. Dengan hadirnya kesepakatan seperti ini, maka setiap anggota kartel dilakukan untuk menjual produknya ke wilayah lainnya. Yang keempat, kartel contingentering adalah suatu penetapan atau volume produk yang dilakukan guna menguasai ketersediaan produk pasar. Dalam pelaksanaannya, masing-masing anggota kartel akan diizinkan untuk membuat barang dengan jumlah tertentu. Jika ada anggota kartel yang membuat atau memproduksi produk lebih sedikit daripada jatah yang sudah ditetapkan, maka mereka akan mendapatkan suatu hadiahnya. Sebaliknya, jika ada anggota kartel yang meningkatkan jumlah produk lebih dari yang sudah ditetapkan, maka mereka akan mendapatkan sanksi denda. Yang kelima, kartel penjualan. Kartel penjualan adalah suatu penetapan kantor penjualan yang sifatnya terpusat. Artinya, setiap masing-masing anggota kartel hanya diperbolehkan untuk menjual produknya melalui kantor penjualan tunggal, sehingga tidak akan ada persaingan pada setiap anggota. Yang keenam, kartel pol. Kartel pol adalah kartel pol atau kartel pembagian keuntungan adalah jenis kartel yang ada pada kesepakatan tertentu pembagian laba dan pendapatan. Dalam pelaksanaannya, setiap anggota kartel akan menghimpun laba kotor yang diperoleh dari kas bersama. Lalu, laba bersih yang diperoleh akan dibagikan ke seluruh anggota kartel sesuai kesepakatan. Karakteristik kartel. Biasanya kartel hadir di pasar oligopoli atau oligopsoni. Sedikitnya jumlah perusahaan yang terlibat akan memudahkan perusahaan untuk bekerja sama. Hal tersebut tentunya akan sulit untuk dilakukan pada struktur persaingan monopolistik. Beberapa produsen di dalam pasar oligopolistik memang akan mendominasi pasar. Setiap produsen akan berusaha keras untuk melakukan evaluasi terkait reaksi kompetitif
kompetitif dari persaingan saat akan mengembangkan strategi dan membuat suatu kebijakan tertentu. Anggota kartel umumnya setuju untuk menghindari beberapa praktik persaingan di antara mereka, terutama penurunan harga. Mereka juga dapat menyepakati kuota produksi untuk menjaga pasokan pasar tetap rendah dan harga tinggi. Setiap anggota kartel umumnya akan mempunyai kontrol pasar yang lebih sedikit daripada monopoli. Beberapa perusahaan bahkan bisa saja tidak mengambil bagian dari suatu anggota kartel. Sebaliknya, pihak monopoli justru bisa dengan mudah memasukkan hal tersebut karena hanya ada seorang. Selanjutnya, efek negatif kartel. Setiap perusahaan akan mengalami masalah saat akan melakukan inovasi dan ekspansi usaha karena sudah terikat dengan adanya peraturan dan sanksi yang ada. Kegiatan kartel bisa mengakibatkan sedikitnya inovasi yang terjadi antar perusahaan akan perusahaan tersebut sudah bisa menetapkan laba yang pasti dan cenderung stabil. Kegiatan kartel dalam dunia perdagangan ini bisa merugikan masyarakat karena kartel yang sudah menguasai pasar akan cenderung meningkatkan harga demi memperoleh keuntungan yang lebih sangat banyak. Kartel akan melahirkan tidak adanya persaingan pada setiap produsen, sehingga suasana dunia bisnis akan menjadi lebih tidak konduktif. Biasanya kartel akan melahirkan ketidakstabilan harga sehingga akan mempengaruhi daya beli konsumen. Upaya perusahaan harga produk yang dilakukan oleh kartel akan memicu adanya inflasi yang bisa merugikan masyarakat. Hal laba yang diperoleh oleh setiap anggota kartel cenderung akan bekerja lebih. Yang kedua, dampak positif kartel. Kegiatan kartel bisa membangun hubungan kerjasama antar tiap perusahaan dan para pekerja pun akan cenderung lebih konduktif karena peningkatan upah akan lebih mudah untuk dilakukan. Setiap anggota kartel mempunyai posisi yang lebih baik dalam persaingan pasar bebas, sehingga resiko PHK akan sangat minim terjadi. Pihak perusahaan bisa minimalisir resiko kerugian karena rendahnya tingkat penjualan karena produksi atau penjualan sudah diatur dan dijamin jumlahnya. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.